bagi gua panggilan atau tujuan nggak penting. Tapi kalau bukan petnya Tuhan, bukan alurnya Tuhan, dengan segala macam cara itu pasti digagalkan. Nggak sepenting itu tujuan atau panggilan kalau lu nggak bisa ngikutin jalurnya Tuhan. Ya intinya sih mau kecemplung, mau kebetulan dan segala macam itu tuh semua bahasanya gitu ya. Iya, itu semua tuh diizinkan Tuhan. Maunya Tuhan. Tahun 2020 itu gue diajarkan banyak bersyukur. Kalau anak masih kuliah gitu asisten teacher lah diterimanya gitu. Dan itu gajinya nggak cocok sama cicilan. Kalau gue stay di sini nih nggak ada masa depan gue nih. Paling kerja abis itu disuruh nikah. Aku lupa Yusuf. Yusuf ya. Iya Yusuf. Okay, berarti masih konsen dia, masih ingat. Nah, untuk tadi kan udah buka tuh tentang merintis, mengalami proses sampai menemukan panggilan. Seperti yang gue bilang, kita beberapa hari lalu pernah ngobrol di sini. Oke. Kesini gue menganggap panggilan itu kan banyak motivator gitu. Lu harus punya panggilan. Lu harus punya tujuan. Entah kenapa di hati gua tuh dalam tahun ini tuh sirna, seolah-olah bagi gua panggilan atau tujuan nggak penting. Selama lu nggak bisa ngikutin prosesnya Tuhan gitu maksudnya. Nah, bagi seorang Esther masih sepenting itukah panggilan tujuan kita sebagai hidup. anak muda? Ini kita ngomongin anak muda, konteksnya anak muda. Masih penting atau ya karena ini nggak boleh dijadikan sebagai sebuah pengajaran atau kebenaran. Karena kita ini berkembang dan kita tuh dinamis gitu secara berpikirnya. Nah, gue berpikir ke arah sana. Masih sepenting itukah tujuan hidup kalau kita nggak bisa ngikutin proses maunya Tuhan? Nah, menurut lo gimana? Karena pasti banyak anak muda juga. Apa ya panggilan gua? Ini udah corona belum kelar masih mikirin panggilan lagi gitu. Kalau gua sih maksudnya berdasarkan pengalaman hidup gua ya. Gua kan nggak nyangka gitu kan. Gua dibawa ke sini. Nah, itu yang bawakan Tuhan gitu kan. Nah, intinya kalau hidup punya tujuan itu menurut gua sebagai pattern aja. Cuman kalaupun kita nggak sesuai tujuan itu harusnya it's okay. Harusnya karena nggak masalah. Misalnya nih kayak gue dulu misalnya gue nggak ada cita-cita guru. Oke, gue nyemplung nih di. Lu nyesel gak nyemplung? Lu bilang kita ya tadi bilang nyemplung. Nyesel nyemplung gak? Enggak. Tapi ada momen nyesel. Ada momen nyesel. Jadi gue misal itu aku anggap sebagai tantangan sih ya. Tantangan maksudnya kayak misalnya ketemu nih teman-teman nih yang udah sebaya terus kerjanya, terus dia bilang lu coba aja di BUMN gajinya gede gini terus gini gue sempet gitu nyesel ngapain gue milih pet ini gitu loh. Gue sempet coba mau banting setir juga, tapi kalau bukan petnya Tuhan, bukan alurnya Tuhan, dengan segala macam cara itu pasti digagalkan. Dengan sendirinya tereliminasi kan? Betul. Jadi gue pernah coba tahun lalu lah. Gue pernah coba tahun lalu? Iya 2020 apa 2019? 2019 Oh iya ini 2021 ya. 2019 Oke, jadi gue pernah tergiur lah sama temen gitu. Gue iseng-iseng coba ngelamar di LinkedIn gitu kan. Di LinkedIn itu beneran nggak ada gitu, beneran kayak ya udah nggak ada jalannya lah gitu. Jadi dikembalikan ke petnya Tuhan gitu loh, dengan caranya Tuhan gitu sih. Luar biasa. Nah ini kalau lihat dari struktur NLA, sekarang posisi sebagai apa? Kan gue dengar katanya sebagai apa? Masih muda udah kepala sekolah, itu benar? Iya benar. Kepala sekolah. Iya. Nah itu ceritanya juga mau tahu ceritanya? Ya mau dong, ngapain kita undang ke Suara Miskin kalau enggak? Jadi ceritanya juga gini, itu tuh saat gue ngurus perizinan sekolah. Nah gue kan ngurus perizinan
gimana ya, pengetahuan juga buat teman-teman. Jadi kalau sekolah berdiri itu pertama harus ngurus izin yayasan, kedua yayasan, berbentuk yayasan gitu maksudnya. yayasan dulu karena Yayasan. sekolah harus berada di yayasan, di bawah yayasan kalau sekolah swasta. Ya udah gue ngurus izin yayasan, terus ngurus izin sekolah. Nah pas ngurus izin sekolah itu intinya pengurus yayasan itu nggak boleh menjadi organisasi di sekolah. Apa gimana? Pengurus yayasan nggak boleh ada di struktur organisasi sekolah. Ngerti kan? Berarti nggak boleh orang yang sama lah gitu. Tahu. Nah akhirnya dilakukanlah pemilihan kepala sekolah gitu kan. Terus terpilih lah. Karena gue kan dari awal ya kan, dari 2016. Terus gue juga yang ngurusin izin. Ya udahlah kamu aja dulu gitu. Awalnya tuh hitam di atas putih gitu. Awalnya untuk dokumen doang gitu. Tapi memang gue mengerjakan segala hal itu dari 2016 itu. Sebenarnya tugas-tugas kepala sekolah gue udah kerjakan dari 2016 gitu. Ya udah. Jadi sampai ngurusin kemana tuh ngurusnya? Ngurus izin apa nih? Sekolah. Itu. Ya mulai dari izin ke RT RW, kecamatan, kelurahan, dinas pendidikan kota, baru habis itu ke, kalau gue kan under ini Kementerian Agama kan, sekolah keagamaan gitu, sekolah Kristen gitu. Jadi gue ke kantor Departemen Agama Kota, ke provinsi, baru ke Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta. Luar biasa. Gitu. Ada lo pelayan Nextgen begini, ternyata udah ngurusin. Berarti sering masuk ke kantor-kantor pemerintah gitu. lah ya. Nah, dulu gue nggak nyangka nih, misalnya gue tadi udah cerita ya, gue tuh orangnya minder, gue kurang bergaul, gue nggak pedean, gue insecure. Kok bisa ya gitu ya, jadi gitu kan? Bukan jadi kepala sekolahnya, kok bisa berinteraksi sama banyak orang, kok bisa berkomunikasi sama orang-orang penting, orang-orang pejabat gitu. Nah ini juga nggak lepas dari proses gitu. Dan gue tuh juga punya pemimpin yang ini nih menurut gue sosok pemimpin yang baik nih. Selain memotivasi dengan kata-kata, dia juga itu tadi nyemplungin gue ke situasi-situasi yang menurut gue mustahil gue lakukan. Untuk seorang Esther. Tapi gue dicemplungin dan mau nggak mau gue kerjakan. Nah, tapi gue belajar begini, ketika kita merespon itu dengan iya, terus selagi kita ada di jalurnya petnya Tuhan, ya Tuhan akan perlengkapi. Nah, itu konfirmasi apa yang gue bilang tadi, bahwa nggak sepenting itu tujuan atau panggilan kalau lu nggak bisa ngikutin jalurnya Tuhan. Coba bayangkan ya, misalnya nih panggilan gue sebut aja satu jabatan gitu, panggilan gue pengen jadi gubernur. Kalau proses untuk kesana gue nggak bisa ngikutin, ya gue percuma gue sebar-sebarin, gue mau jadi gubernur ya, tolong pilih gue. Ya percuma kalau gue nggak bisa ngikutin proses, bukan prosesnya manusia tapi prosesnya Tuhan, karena prosesnya Tuhan kan seringkali di luar nalar kita, makanya kita sebut tadi nyemplung gitu. Nah sekarang kalau gue mau tanya jadi kalau nyambung tadi soal panggilan, berarti udah mantep nih baik itu di dunia anaknya maupun di istilahnya yayasan atau NLA yang sedang digeluti sekarang. Udah mantap atau masih ada ya improve atau bisa juga keluar atau gimana? Kalau di lembaganya aku nggak bisa bilang ya, kan aku nggak tahu nanti ke depan gimana ya. Tapi kalau di pendidikan anaknya aku udah mantap gitu. Bahkan gue punya visi, misalnya ini kan tadi jangan sampai baru segede gue baru tahu makna bahwa baik buruk proses kehidupan itu untuk mendatangkan kebaikan, diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan gitu. Jadi gue punya mimpi gitu, misalnya gue bisa mulai dari stage yang lebih kecil lagi. Kalau di sini kan baru TK SD kan. Nah, bagaimana kalau anak-anak sebelum TK gitu kan. Nah, pengennya bikin daycare gitu. Menampung anak-anak yang orang tuanya sibuk, tidak dididik di rumah. Nah, diberikanlah pola pendidikan yang benar gitu, dari kecil gitu. Ya, luar biasa. Nah, Esther, kan lu ini juga termasuk kalau bisa dibilang salah satu pentolan lah di Nextgen, khususnya di LG, betul ya? Nah,
menemukan orang seperti Esther yang dari muda, kita muda gitu terjun ke uh, dunia anak. Nah, pasti punya dong apa tuh bilangnya? Kalau dibilang nasihat, iya, atau kasih quote buat teman-teman Nesken sebagai seorang anak muda, bagaimana kita terjun yang tadinya tanda kutip kecemplung. Nah, sangkut pautnya dengan pelayanan kita di Next Gen. Oke. Ya intinya sih mau kecemplung, mau kebetulan dan segala macam itu tuh semua bahasanya gitu ya. Iya, itu semua tuh diizinkan Tuhan, maunya Tuhan gitu. Entah itu mungkin kelihatannya baik buat kita atau kelihatannya buruk buat kita, itu tuh diizinkan untuk mendatangkan kebaikan, bukan buat kita doang, tapi buat orang-orang di sekitar juga gitu. Karena kan kita diciptakan buat menjadi berkat gitu kan ya. Nah, mungkin buat anak-anak muda semuanya, ayat hits lah yang buat anak muda. Ayat apa? Timotius bukan? Betul. 1 Timotius 4 ayat 22. Intinya jangan seorang pun merendahkan dirimu karena engkau muda, jadilah teladan dan lain-lain. Nah, caranya bagaimana? Caranya bagaimana itu di Matius 3 ayat 66 ayat 33 ya. Matius 3. 3 apa 6? 6, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu. Iya. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, tapi gue pernah memaknai ayat ini tuh kayak, carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya. Berarti ke gereja nih, baca Alkitab nih dan lain-lain. Nanti akan diberkati nih dan lain-lain. Tapi gue pernah baca versi BIMK-nya, itu tuh bilang gini, usahakanlah supaya Allah memimpin hidupmu, gitu kalau nggak salah. Jadi usahakanlah supaya Allah memimpin hidupmu dan lakukan kehendaknya, maka semua itu akan ditambahkan. Nah, intinya biar kita jadi teladan, itu biarkan Allah memimpin hidup kita gitu. Maka semuanya itu akan ditambahkan, bukan hanya berkat. Kalau berkat mah itu kesekian, tapi tadi ya kapasitas terus hidup kita, diperlengkapi ketika kita mengerjakan sesuatu. Diperlengkapi Tuhan dengan kemampuan, kebijaksanaan bertutur kata, sehingga kita bisa jadi teladan buat orang-orang lain gitu. Artinya Esther mau bilang bahwa kenapa Esther ditaruh di dunia ini itu sebagai bentuk dari sedang usaha supaya Tuhan memerintah hidup Esther gitu. Betul, maksudnya. Iya. Gitu. Makanya tadi kan banyak sekali yang hal-hal yang mungkin aku rasa aku nggak bisa, tapi ketika aku merespon iya, yaitu tadi semuanya akan ditambahkan, baik kapasitas, kemampuan, betul, kesanggupan, kebijaksanaan. Gimana sih? Kayak gue biasa bergaul sama anak muda ya, terus gue dicemplungin ke situasi, pernah gue membentuk kurikulum. Oh iya, itu sempat dengar tuh kan beberapa kali. Jack, itunya jadwalnya benerin dong, ini lagi sibuk bikin rapat itu rapat gimana itu? Kayaknya seru juga tuh. Ya, jadi gue waktu itu join ke proyek Kementerian Agama, bikin kurikulum ini pendidikan anak usia dini tapi yang untuk sekolah Kristen. Kan TK udah ada, SD udah ada. Nah, ini maksudnya udah ada, tapi udah ada. Yang PAUD itu belum ada. Nah, gue ikut di situ tuh. Bayangin, gue yang bergaul anak muda ngomongnya gue gini. Terus disuruh pertemuan intensif berbulan-bulan, jadwalnya intensif kan, dengan orang-orang guru-guru, kepala sekolah, kepala yayasan, terus pejabat-pejabat Bimas Kristen. Ngomongnya loh, maksudnya gaya ngomongnya gue harus merubah sedemikian rupa supaya ya gimana caranya ngobrol sama orang lebih dewasa kayak gitu-gitu. Nah, apalagi orang pendidikan semua ya, akademik banget. Itu. Jadi kalau bukan karena Tuhan, gue nggak bisa dong gitu. Maksudnya apalagi bisa diberi pemain baru gitu istilahnya, pemain baru. Bisa diberi kebijaksanaan gimana cara ngomong, bisa diberi kebijaksanaan gimana, hikmat gimana cara bertingkah laku gitu. Jadi ya itu sih yang gue pegang ketika kita merespon iya terhadap sesuatu pekerjaan yang Tuhan percayakan sama kita, ya udah percaya Tuhan perlengkapi, iya gitu. Jadi udah sampai levelnya, sudah sampai itu bilangnya apa?
membuat skemanya, kurikulum itu maksudnya Itu benar-benar bikin kurikulum skala nasional. Jadi misalnya ini itu nih akan paten kan paten maksudnya? di Indonesia. Jadi kalau kurikulum Kemdikbud kan K13 gitu Apa kan. Kurikulum 2013 gitu. Oh. Terus nah kalau dari sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama itu ada kurikulum itu PKAUD. Misalnya nih hamba-hamba Tuhan nih pengen mendirikan TK Kristen. Iya. Nah, kurikulum itulah yang dipakai. Yang kalian rancang itu. Betul. Begitu ceritanya. Diam ternyata ada orang Aku nggak diem-diem loh. Ya maksudnya kita baru tahu gitu. Jujur aja kita baru tahu bahwa seorang Esther ternyata sudah sampai level di mana merancangkan ini luar biasa loh. Itu kan artinya untuk masa depan anak-anak atau adik-adik kita yang ada di Joygate atau di tempat lain gitu. Ya, begitu. Luar biasa. Terima kasih loh Esther buat Sama-sama. suaranya sudah dibagikan di suara podcast Next Gen. Ya, intinya sharing gua hari ini itu gua kemarin share sama tim. Ini judul sharingnya kayaknya ini. Yet not I, but through Christ in me gitu. Namun bukan aku, tapi Kristus di dalam aku yang bikin ini semua. Gitu. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Ya. Boleh tas dong. Wes, mana? Thank you. Oke teman-teman, sekian cerita kita dengan Esther dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.